Halo semuanya, selamat datang di Ace Family YouTube channel. Nah, hari ini saya mau ngajak teman-teman semua liburan virtual ke Taman Safari Bogor. Taman Safari Bogor sendiri selain sebagai tempat wisata juga sebagai tempat konservasi satwa sekaligus edukasi untuk seluruh anggota keluarga, karena di sini banyak hewan-hewan unik dan hewan-hewan yang hampir punah. Luasnya sekitar 150 hektar yang memiliki lebih dari 3.000 satwa dan lebih dari 200 jenis spesies. Nah, teman-teman kalau mau ke sini pertama-tama kita akan bertemu dengan petugas yang akan mengecek suhu dan kita harus scan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, setelah scan aplikasi Peduli Lindungi, kita diarahkan untuk membeli tiket. Di sini ini adalah loket tiket, bisa dibeli online atau on the spot di tempat ini. Nah, harganya kurang lebih 230 ribuan per orang. Nanti untuk biayanya aku cantumin di deskripsi box ya teman-teman. Dan ada tambahan biaya parkir 25.000 per kendaraan. Nah, setelah kita masuk, pertama-tama kita akan bertemu dengan burung flamingo. Burung flamingo sendiri hidupnya berkoloni, memiliki paruh panjang dan bulu yang cantik. Warna bulunya itu dominan putih ke pink. Nah, bulu ini akan berubah pada saat musim kawin berakhir. Selain itu, burung ini juga menyusui anaknya ya teman-teman. Nah, burung ini menghasilkan sejenis lendir yang fungsinya sama seperti ASI. Selanjutnya, setelah kita melihat burung flamingo, kita akan bertemu dengan gajah Sumatera. Gajah Sumatera sendiri merupakan hewan darat terbesar di Indonesia. Nah, gajah Sumatera sendiri ini itu sudah hampir punah ya teman-teman. Populasinya di alam diperkirakan tinggal 1.600-an sampai 2.000 gajah. Terus selanjutnya ada fakta unik tentang gajah ini, beratnya itu sekitar 3-5 ton. Nah, dia setiap harinya membutuhkan makan kurang lebih 100-120 kilo per hari. Jadi pantas saja badannya gemuk ya teman-teman. Selain itu ini beratnya 3-5 ton dengan tinggi rata-rata 2-3 meter. Gajah sendiri bisa hidup sampai umur 70 tahun. Wah, hebat banget ya ini gajah. Selain itu, gajah juga dikenal dengan kecerdasannya. Semoga hewan ini tidak punah ya teman-teman. Mari kita lestarikan fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada pintu kedua kita akan disambut dengan sekumpulan kijang. Nah, kijang ini bahasa latinnya yaitu muncak. Nah, kijang ini sendiri masih satu famili ya dengan rusa. Perbedaannya antara kijang dengan rusa, kalau kijang itu tubuhnya lebih kecil, terus tanduk atau ranggahnya itu juga lebih pendek. Biasanya kijang itu ranggahnya terdiri dari 2 cabang dan hanya dimiliki oleh rusa jantan aja. Selanjutnya, rusa jantan juga memiliki gigi taring. Nah, seperti itu ya teman-teman. Menurut teman-teman, ini kijang atau rusa? Komen di bawah ya kalau aku salah. Tapi kalau menurut aku ini tuh kijang ya teman-teman. Nanti ada lagi sekumpulan rusa, bakalan aku tunjukin juga. Terus di sini juga ada tulisannya yaitu muncak kan kijang ya, tapi kayaknya ini tuh sudah tercampur sama rusa juga. Setelah melihat kijang, kita masuki pintu ketiga. Di sini ada ini kuda nil. Kuda nilnya kecil ya, ini kuda nil kerdil yang sedang tidur. Nah, jangan heran ya teman-teman, di sini tuh binatangnya banyak yang tidur santai-santai gitu, mungkin juga kekenyangan kali ya, jadi bawaannya mereka pengen tidur aja. Tapi ada juga beberapa hewan yang masih aktif
mencari makan. Nah, ini di sebelah kanan ini ada kuda Nil. Kalau dilihat postur tubuh kuda Nil sendiri ini tidak proporsional ya teman-teman, karena kakinya pendek banget dan kayak nggak seimbang gitu sama badannya yang besar. Terus ini kuda Nil juga mampu berendam selama 16 jam dalam sehari dikarenakan mereka tidak punya kelenjar keringat. Nah, nanti selanjutnya kita akan melihat kuda Nil lagi yang lebih besar ya, karena di sini kuda Nilnya ada di beberapa tempat, ada 2 tempat. Selanjutnya kita melihat sekawanan unta. Nah, fakta unik dari unta yaitu mereka mempunyai punuk. Nah, punuk sendiri itu sebagai tempat menyimpan cadangan lemak. Jadi, kalau mereka berada di gurun pasir yang tidak ada makanan, mereka masih tetap bisa bertahan hidup dengan melakukan metabolisme pada lemak yang mereka simpan di punuknya. Nah, unta sendiri ada 2 jenis, yaitu dromedari dan baktiar. Kalau dromedari yaitu punuknya cuma 1, kalau baktiar mereka mempunyai punuk 2. Nah, kalau di sini kita lihat sendiri ini punuknya ada 2 ya teman-teman. Jadi disebut juga unta baktria. Unta sendiri berasal dari Asia dan Afrika ya teman-teman, tapi kebanyakan mereka hidup di daerah gurun pasir. Unta juga mampu berlari secepat 60 km per jam ya teman-teman, dan mampu mempertahankan kecepatan berjalannya 40 km per jam ya, karena hal ini juga disebabkan postur tubuh unta dan kakinya yang jenjang sehingga mampu berlari dengan cepat. Nah, kalau di bagian unta ini sendiri kita nggak boleh ngasih makan wortel ya teman-teman, udah ada tulisannya dilarang memberi makan wortel karena mungkin nggak cocok juga buat pencernaannya, dan unta lebih disarankan untuk makan rumput gitu ya. Nah, ini aku bertemu lagi, ini sekawanan rusa. Kalau rusa di sini lebih jinak ya teman-teman, mereka lebih aktif dan bisa kita kasih makan seperti ini. Nah, rusa sendiri juga banyak jenisnya teman-teman. Ada, nanti aku jelasin satu persatu jenisnya. Rusa sendiri kalau yang di Indonesia yang paling banyak itu ada rusa Bawean, yaitu yang berasal dari Pulau Bawean. Kalau rusa Bawean itu badannya lebih kecil seperti ini teman-teman. Terus selanjutnya nanti ada rusa totol yang disebut dengan aksis, yaitu yang badannya ada totol-totol putihnya. Terus ada juga rusa timur atau rusa sambar. Kalau rusa sambar postur tubuhnya lebih besar ya teman-teman. Nah, di sini asiknya itu kalau di taman safari kita bisa langsung ngasih makanan langsung ke hewan-hewannya. Jadi kita bisa berinteraksi langsung. Tapi untuk hewan-hewan yang buas kita tidak diperbolehkan untuk membuka kaca mobil. Nah, di sini itu paling banyak yaitu kawanan rusa ya. Karena rusa sendiri juga banyak jenisnya. Dan jujur aku juga masih agak bingung membedakan jenis-jenis rusa. Nah, selanjutnya di sebelah kanan kita ini ada namanya beruang. Nah, ini yang terlihat cuma 1 beruang ya teman-teman, padahal sebenarnya itu banyak beruangnya, cuma mereka karena hewan nokturnal kali ya, jadi mereka lebih banyak tidur. Selanjutnya di sebelah kanan ini juga ada bebek, tulisannya sih bebek Manila ya, cuma nggak kelihatan. Nah, ini bebeknya. Kalau di kampung sih ini biasanya banyak ya bebek jenis ini, dan biasanya dipelihara di rumah-rumah. Kalau di kampungku juga ada nih bebek seperti ini teman-teman, biasanya digunakan untuk jaga rumah. Selanjutnya sebelah kanan ada sitatunga yaitu kijang rawa yang
ditemukan di seluruh Afrika Tengah. Jadi mereka itu hidupnya di rawa-rawa gitu teman-teman, dan kebanyakan berada di Kongo. Nah, bentuknya seperti ini. Mereka juga sejenis rusa ya. Selanjutnya kita mau maju lagi. Nah, sebelah kiri ini ada juga rusa ya teman-teman. Ini jenisnya rusa aksis, yaitu rusa yang memiliki total di tubuhnya. Nah, seperti ini. Nah, ini bukan hewan asli Indonesia teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke hewan-hewan yang kebanyakan berada di daerah Sumatera. Nah, sini sudah ada peringatannya teman-teman, jadi kita tetap harus hati-hati. Nah, sebelah kiri ini sebenarnya ada harimau, tapi nggak kelihatan karena dia jauh dan sedang tidur. Sebenarnya di sini tuh kayak ada kawat gitu teman-teman, jadi bisa nyetrum sehingga hewan-hewannya nggak bisa melewati kita, atau biar kita safety aman. Nah, di depan ini kita melewati air. Ini nggak dalam sih, cuma memang dibikin seperti habitat aslinya. Nah, sebelah kanan ini ada jerapah ya teman-teman. Ini jerapah juga hewan yang unik karena lehernya panjang. Karena lehernya panjang, jadi mereka agak kesulitan kalau lagi minum. Jadi solusinya mereka agak membuka kakinya gitu, jadi agak ngangkang agar bisa minum yang berada di bawah. Selain itu, hewan ini juga memiliki lidah yang super panjangnya hampir 50 cm, yang bisa memudahkan mereka untuk mengambil atau merobek daun yang berada di atas pohon. Nah teman-teman, kalau kesini mau ngasih makan bisa juga, tarifnya 300.000 untuk satu kendaraan. Jadi semua anggota keluarga yang berada di mobil bisa ngasih makan, tarifnya 300.000. Nah, kita mau maju lagi. Ini sebelah kiri kita ada landak ya. Landak ini merupakan salah satu hewan unik juga, karena kalau dia merasa terancam, dia akan melepaskan bulu tajamnya. Selanjutnya ini ada orangutan Sumatera. Orangutan Sumatera sendiri merupakan salah satu orangutan yang terancam punah di Indonesia, karena mereka kalau sering bersinggungan dengan manusia, jadi habitat mereka juga terancam. Nah, sebelah kanan ini ada yang namanya sapi Afrika. Dan yang di depan mobil ini yang mirip banteng itu namanya adalah wildebeest. Jadi walaupun mirip banteng, tapi mereka masih satu kerabat dengan antelop, biri-biri, kambing. Jadi habitat mereka di padang rumput dan sabana di Afrika. Selanjutnya di sini ada kudanil kerdil, mirip banget sama kudanil, tapi memang postur tubuhnya lebih kecil. Dan kita mau maju lagi. Ini sebelah kiri kita ada hewan apa ya? Nah, ini hewan yang di kiri kita ini namanya yaitu Taurotagus oryx, yaitu hampir mirip dengan sapi ya teman-teman bentuknya, tapi ini tuh ternyata hewan asli Afrika. Jadi mereka memang hewan herbivora, makanan utamanya adalah rumput dan daun. Biasa mereka disebut juga eland ya. Nah, ini unik sekali ya teman-teman. Bedanya dengan sapi, tanduk mereka lebih tajam ya, lebih runcing dan lebih lancip. Agak-agak ngeri juga kalau kena bemper
bodi mobil ya. Nah selanjutnya sebelah kiri kita ini ada zebra. Sudah banyak yang tahu ya teman-teman, zebra itu memiliki warna kulit yang unik, loreng-loreng gitu, tujuannya sebagai kamuflase atau menghindari musuhnya. Nah fakta unik lagi dari zebra, mereka tidak pernah tidur sendirian. Jadi mereka kalau tidur harus berkoloni dalam jumlah yang banyak. Hal ini juga sebagai antisipasi kalau mereka diserang oleh predator buas lainnya. Nah selanjutnya ini adalah hewan impala. Hewan impala adalah hewan asli Afrika ya teman-teman. Jadi mereka ini menghuni padang rumput savana atau hutan yang dekat sumber air. Makanannya juga sejenis rumput-rumputan gitu. Bentuknya hampir mirip dengan rusa ya, tapi berbeda familia. Nah ini rusa total atau rusa aksis ya. Ini tuh hewan yang berasal dari benua India. Wah banyak banget ya teman-teman. Jujur aku pusing dengan nama-namanya karena hampir mirip dan ternyata ada yang berbeda family ya. Nah ini tadi impala, bentuknya hampir mirip rusa, mirip sapi, tapi ternyata berbeda juga familinya. Nah di depan kita ini ada hewan mirip dengan unta tapi nggak berpunuk, apa ya namanya ya. Nah ini adalah alpaka. Hewan ini merupakan satu jenis dengan unta, tapi mereka berasal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan. Jadi karena mereka hidupnya nggak di gurun, jadi tidak punya punuk ya teman-teman. Nah ini selanjutnya ini sekumpulan rusa lagi. Banyak banget ya rusanya di sini. Nah ini ada bison teman-teman. Bison sendiri merupakan kerbau ya, sejenis kerbau teman-teman yang berasal dari Eropa dan Amerika. Nah bison sendiri merupakan simbol negara Amerika Serikat karena badannya besar. Dan fakta unik lainnya yaitu dia mampu berlari 32 km per jam. Jadi pantas saja dijadikan merek motor ya teman-teman. Nah selanjutnya kita lihat apa lagi ya. Nah ini kita memasuki habitat singa ya teman-teman. Jadi selama di sini kaca mobil tidak boleh dibuka karena dia termasuk hewan buas. Nah ini adalah gerbangnya, pintu masuknya. Ini otomatis ya teman-teman. Jadi ada 2 lapis gitu, memang dijaga agar hewan buasnya tidak kabur ya dari sini. Nah nanti sebelah kiri ini kita bisa melihat harimau. Nah kalau hewan buas di sini, kalau misalkan hewannya agresif, kita tidak boleh berhenti teman-teman. Jadi diharuskan lanjut gitu, takutnya dia menyerang pengunjung. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, ini sebelah kiri harimau yang lagi dikasih makan sama petugas ya. Nah ini langka banget aku melihat harimau lagi jalan-jalan di sini, karena biasanya mereka tidur santai, bubuk gitu teman-teman. Nggak tahu ya kenapa hewan-hewan di sini tuh cenderung tidur. Mungkin karena mereka juga kekenyangan, ditambah suhu dingin di Bogor ya teman-teman, jadi hawanya mager. Nah ini bisa dilihat juga sebelah kiri juga ada harimau.
Nah, teman-teman udah tahu kan ya harimau, perlu dijelasin nggak fakta uniknya? Nah, fakta unik harimau merupakan hewan perenang terbaik ya teman-teman. Jadi dia bisa berenang di air juga untuk mencari mangsanya. Selain itu, aungan dari harimau itu bisa terdengar sampai 3 km loh teman-teman. Wow, suaranya ngeri ya. Selanjutnya ini di sini juga ada harimau, tapi dia lagi di kandang, mungkin karena lebih agresif ya. Selanjutnya kita masuk ke African Village. Jadi di sini kita bisa melihat hewan-hewan asli Afrika. Nah, di sini juga ada badak ya teman-teman. Nanti aku tunjukin, badaknya masih di depan. Nah, badak sendiri merupakan hewan herbivora atau penyuka tumbuhan dan harus makan banyak setiap harinya. Nah, badak juga memiliki otak yang kecil tetapi memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Badak sendiri mampu berlari dengan kecepatan 48-60 km per jam ya teman-teman. Nah, tapi sayangnya badak ini memiliki penglihatan buruk, jadi mereka tidak dapat melihat orang yang tidak bergerak pada jarak 30 meter. Jadi badak hanya mengandalkan indera penciumannya saja. Nah, seperti ini badaknya, besar-besar ya. Dan ini adalah badak bercula 2 ya teman-teman. Nah, cula badak sendiri itu terbuat dari keratin dan protein yang sama yang membentuk dasar rambut pada kuku manusia. Nah, badak sendiri di dunia tinggal 5 spesies ya teman-teman. Semoga badak ini tidak langka. Nah, ini kita ketemu lagi hewan apa ya teman-teman ya, ini ya. Bentuknya seperti itu. Nah, ini namanya eland ya teman-teman, yaitu hewan sejenis eland raksasa yang tinggal di pedalaman Afrika. Jadi memang tanduknya spiral kayak tadi ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Di depan ada apa lagi ya? Tadi ada zebra, ada macan tutul. Nah, ini adalah wildebeest ya teman-teman. Ini sejenis kambing yang berasal dari Afrika. Ini ada zebra. Mereka sedang mencari makanan dari pengunjung. Nah, ini kita bisa lihat sedekat ini ya teman-teman dengan hewan-hewannya. Ini ada zebra, mereka sedang berusaha mencari makan. Ini unik banget ya teman-teman zebra ini, karena mereka sudah terbiasa dengan pengunjung, jadi mereka tidak takut dengan kendaraan. Tapi di alam liarnya, di alam aslinya mereka sangat agresif sekali dan sangat sulit dijinakkan. Nah, ini kalau wildebeest ini agak ngeri ya teman-teman, karena dia punya tanduk yang cukup runcing, jadi takut kena mobil gitu Mbak Red. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Nah, ini bentuknya wildebeest. Nah, ini dia minta makan ke kita, nodong makanan. Nah, seperti ini keseruan kita di safari, Taman Safari Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Dengan tiket 200.000 tapi terbayar ya, dengan apa yang kita dapat dan pengalaman apa yang kita dapat. Sebenarnya ini nggak cuma pelajaran buat anak-anak, tapi
tapi kita orang dewasa juga sangat senang kita bisa tahu hewan-hewan unik apa yang ada di dunia, bahkan hewan yang belum pernah kita lihat sekalipun ada di sini. Nah, ini wildebeestnya masih minta makan, sepertinya mereka masih kelaparan. Dan kita mau lanjut lagi. Di depan ada apa ya? Di depan sepertinya ada genangan air gitu. Nah, ini ada burung merak ya teman-teman. Oh maaf, burung unta ya. Nah, burung untanya lagi santai-santai. Burung unta ini kalau sedang berlari dia bisa kecepatan tinggi ya teman-teman, jadi harap hati-hati juga. Nah, ini ada hewan apa lagi ya, sampai aku lupa karena saking banyaknya hewan yang ada di sini dan baru pertama kali aku melihat. Nah, di depan nih ada sekawanan kudanil lagi ya. Jadi kalau ada air menggenang gitu berarti identik dengan habitat kudanil. Nah, ini kudanil itu ternyata dia tidak punya kelenjar minyak ya teman-teman. Jadi kulitnya itu gampang kering dan gampang retak-retak juga, makanya dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk berendam di air. Mereka mampu berendam di air selama 16 jam per hari. Selain itu juga mereka juga cari makanan sambil berendam. Nah, di sini selain ada kudanil juga ada buaya. Nah, kita bisa lihat sendiri ini kudanilnya sedekat ini dengan kita. Nah, kita coba kasih makan. Wow, mulutnya besar sekali ya. Walaupun kudanil merupakan hewan herbivora, tapi dengan giginya dengan rahang yang kuat tetap berbahaya ya teman-teman. Nah, imut banget ya kudanilnya. Nah, teman-teman, di sini diharapkan ngasih makan sesuai apa yang mereka makan. Jangan sekali-sekali buang sampah sembarangan ya teman-teman. Apalagi ada yang viral ngasih makan yang dilempar ke mulut kudanil, itu sangat berbahaya sekali. Nah, sebelah kanan ini ada beruang. Ini beruang apa ya teman-teman? Beruang hitam. Dan mereka sedang mencari makan. Tapi sepertinya bukan beruang madu ya. Kalau beruang madu itu di dadanya ada tandanya gitu, warna kuning. Dan ini tuh mereka sedang mencari makan menggunakan tangannya. Jadi mereka punya kukunya tajam untuk menggali tanah, hewan-hewan kecil yang ada di tanah. Nah, ini kita sudah selesai ya teman-teman. Ini gerbangnya ini otomatis, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau di depannya ada kendaraan, mereka akan membuka sendiri. Kenapa dibikin gerbang otomatis? Untuk menghindari hewan-hewan buas tadi keluar dari tempatnya ya, karena mereka mau bisa memangsa hewan-hewan lainnya. Nah, ini juga sengaja dibikin 2 pintu gini untuk mengamankan hewan-hewan buasnya. Kita masih mau lanjut lagi. Di depan kita ini ada hewan apa ya? Ini sebenarnya banyak banget ya teman-teman hewannya di situ. Jadi karena aku bawa anak jadi nggak semuanya ke record ya. Nah, ini ada alpaka juga, sejenis unta yang tidak berpunuk. Dan mereka juga makannya tumbuh-tumbuhan. Terus di depan ini ada primata lagi ya teman-teman. Ini namanya orang utan Kalimantan. Nah, ini banyak banget dia koloninya.
dan ada induknya juga yang sedang rebahan bersama anaknya. Jadi mereka lagi mengawasi anak-anak mereka yang bermain gelantungan. Nah, ini orangutan Kalimantan juga sangat langka karena habitat mereka terancam dengan keberlangsungan manusia. Jadi karena manusia banyak menebang pohon untuk penanaman sawit, sehingga mereka kehilangan habitatnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, mereka selucu itu. Dan orangutan adalah salah satu primata yang memiliki kecerdasan hampir sama dengan manusia. Jadi pola tingkahnya mereka juga hampir mirip dengan manusia ya. Nah, ini kita dilarang memberi makanan atau melempar barang apapun ke dalam ini ya teman-teman, habitatnya. Aturannya seperti itu. Tapi mungkin kalau teman-teman punya pisang boleh, tapi untuk makanan yang lain jangan ya, karena sangat dijaga oleh petugas di sini. Nah, gimana teman-teman? Mohon maaf ya teman-teman kalau penjelasan saya banyak kurangnya. Kalau mau dikoreksi boleh banget, tinggal tulis komentar di bawah. Nanti akan aku baca, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mengoreksi karena keterbatasan saya, pengetahuan saya, dan karena saya juga bawa anak, jadi mungkin masih banyak juga hewan-hewan yang nggak ke-record. Tapi di sini itu kalau teman-teman mau liburan ke sini sangat worth it sekali ya. Aku awalnya agak mikir ya, wah kok 200-an ya tiket masuknya per orang. Tapi setelah masuk di sini tuh sangat menyenangkan sekali. Bisa sebagai edukasi ke anak kita, apalagi kita punya anak-anak balita, itu sangat excited banget ya. Dan kita juga orang tua juga sangat excited sekali. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman kalau mau makan bisa banget, di sini ada food courtnya. Nah, ini range harganya yaitu 60.000 sampai 85.000. Nah, aku udah nyoba makan di sini dan rasanya enak juga, tapi harganya memang lebih mahal ya.